Haleluya Tuhan. Kau layak terima glory Tuhan. Kau layak terima puji-pujian kami. Kau layak terima nyanyian hati kami. Jesus. Dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari semuanya kita mau nyanyikan. Puji Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Tuhan. Kau layak disembah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Yes. Terima kasih ya Bapa. Engkau baik Tuhan. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami gak takut Tuhan. Sebab kekuatan kami datang daripadamu ya Bapa. Ketenangan kami datang daripadamu Yesus. Kami akan terus setia mengikut Engkau, setia mengiringi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Jiwaku,
akan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, ya Yesus. Rasakan hadirat-Mu, Yesus. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku bejana-Mu untuk memuliakan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pastor Willy. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan-Ku bejana-Mu untuk memuliakan. Mengiring-Mu Tuhan. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan.
jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan siang ini kami boleh kembali ada di rumah-Mu, karena kami tahu ini semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Tiba waktunya kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap terima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, puji Tuhan Saudara, mungkin saya boleh mengungkapkan rasa senang saya bisa ada di sini. Ya, sekaligus saya juga mengucapkan rasa terima kasih saya kepada pastor kita, ya Pak Nathan juga Ibu Ina. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, saya kira tadi saya udah pikir dari rumah, rasanya saya salah kostum ini. Tapi puji Tuhan lah, ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, meskipun saya lihat ada muka-muka yang saya sudah kenal ya, tapi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya tadi sudah disebut, nama saya Willy. Nama lengkap saya adalah Sugi Budiwan. Ya. Jadi kalau, nah mulai kan ada yang, hah gitu. Iya memang nggak nyambung antara panggilan dengan nama lengkap, nggak mesti nyambung kan saudara ya. Nggak mesti nyambung, memang begitu adanya gitu. Nama saya Willy, tapi nama lengkap saya adalah Sugi Budiwan. Saya melayani di Belanda. Orang-orang yang saya layani adalah warga-warga Prancis, dan saya sendiri tinggal, lahir, dibesarkan, dan tinggal sampai hari ini di sebuah kota yang namanya Buitenzorg gitu ya. Muka-mukanya sih nggak terlalu yakin. Gitu. Tapi kan hamba Tuhan nggak boleh bohong, iya kan? Belanda yang saya maksud adalah belakang Bandara Soekarno-Hatta. Ya, jadi orang-orang Prancis yang kami layani adalah peranakan Cina Sewan. Ya, kalau saudara tahu ada kultur yang namanya Cina Benteng, itu adalah fokus pelayanan kami. Dan kalau saudara bilang, tapi itu kok nama kota yang dia tinggal Buitenzorg ya. Kayaknya di list provinsi Indonesia nggak ada tuh nama Buitenzorg. Itu adalah nama lain dari kota Bogor. Ya. Jadi saya nggak bohong, itu adalah nama lain dari kota Bogor. Saya tinggal di Bogor, istri saya 3 anaknya, dari mulai yang pertama, kedua, ketiga. Dan ya itu aja ya pelayanannya, sudah tahu tadi di belakang bandara. Baik, puji Tuhan saudara, hari ini saya diberikan kesempatan untuk kita sama-sama sharing firman Tuhan. Dan saya suka sekali ketika saya baca-baca tentang visi misi maupun karakter ya yang sudah ditetapkan oleh gembala di tempat ini. Dan saya yakin dan percaya ketika kita melihat figur Pak Nathan, memang fokusnya seperti itu gitu ya. Kalau kita lihat figurnya, dia adalah orang yang masih muda, energik dan smart juga ya smart teaching gitu ya. Seorang pengajar yang punya bobot, yang punya value di dalam pengajarannya itu menarik dan juga berisi. Ya. Baik, kita buka Injil Markus pasal yang ke-14. Injil Markus pasal yang ke-14. Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9. Ada satu perikop yang sangat penting bagi orang Kristen, yang disebut Yesus diurapi. Judul perikopnya adalah Yesus diurapi.
Tahukah saudara bahwa Yesus itu ketika lahir, sebelum lahir, malaikat bilang engkau akan mempunyai anak dan orang akan menamai dia Immanuel. Dan Yesus itu disebut Mesias. Mesias adalah orang yang diurapi Tuhan. Ya, orang yang diurapi. Tapi tahukah teman-teman, tahukah Bapak Ibu Saudara, bahwa sepanjang hidupnya ternyata Yesus nggak pernah diurapi. Nabi diurapi, raja diurapi, ya, rasul diurapi. Tapi Yesus nggak pernah diurapi. Padahal dia disebut julukannya, gelarnya Mesias yang diurapi. Nah, hari ini justru kita melihat ada satu bagian dari kehidupan Tuhan di mana dia diurapi. Tapi bukan oleh seorang nabi, tapi oleh seorang perempuan. Di akhir ujung kehidupannya. Ayat 3 sampai ayat yang ke-9 kita akan baca berganti-gantian ya. Saudara, saya ayat yang ketiga, Bapak Ibu ayat yang keempat. Demikian juga seterusnya sampai ayat yang ke-9. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. 1, 2, 3. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang terpenting yang menyimpulkan seluruh tindakan yang dilakukan di dalam perikop ini ada di dalam ayat yang ke-9. Ayat ini berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, di mana saja termasuk di tempat ini, apa yang dilakukannya ini, apa yang perempuan ini lakukan, akan disebut juga untuk mengingat dia. Ya. Jadi seringkali kita lupa bahwa di mana saja gereja ada, di mana saja penginjilan ada, kisah ini seharusnya menjadi satu value yang ingin Tuhan tekankan buat setiap gereja Tuhan. Sayangnya enggak selalu gereja mengkhotbahkan tentang hal ini. Saya seringkali mendengar khotbah di dalam perikop ini justru kaitannya bukan dengan penginjilan, tapi kaitannya dalam hal memberi. Padahal Yesus menekankan dalam ayat 9, dimanapun Injil diberitakan, kisah ini harus menjadi value. Berarti sebetulnya ada satu nilai yang tersembunyi dari kisah ini yang Tuhan ingin kita pahami gitu ya saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita teliti dulu kisahnya. Dikatakan ketika itu Yesus sedang ada di Betania, di rumah Simon si kusta. Kalau saudara dengar Simon si kusta, oh berarti dia masih orang kusta ya? Belum tentu. Kadang-kadang dia mungkin dulu pernah kusta. Tapi karena udah ketelahnya begitu, karena udah kesebutnya begitu, maka jadi terkenallah Simon si kusta. Waktu itu Yesus sedang berada di rumah Simon si kusta di Betania. Betania ini adalah tempat favoritnya Tuhan. Nah, itu Bukit Zaitun atau Gunung Zaitun di Yerusalem sana. Nah, Betania letaknya ada di belakang Mount Olive, ada di belakang Bukit Zaitun. Dan ini tempat yang akrab, Tuhan sering bolak-balik situ. Bahkan sampai pada waktu malam dia mau disalib, dia pergi ke Taman Getsemani.
Getsemani itu ada di area Betania situ. Nah kalau saudara lihat kisah Maria Marta, Lazarus, itu adanya di Betania, di kampung di Betania. Nah Yesus tuh akrab dengan tempat itu. Ketika dia sedang diundang makan oleh satu orang yang bernama Simon, dikatakan datanglah seorang perempuan membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni. Saya meriset seperti apa sih buli-buli itu. Rupanya dia seperti guci bentuknya. Buat seperti guci, ujung atasnya kecil, bawahnya gede. Tapi isinya adalah minyak narwastu murni. Buli-bulinya sendiri sudah cukup mahal, saudara. Apalagi isinya. Minyak narwastu yang dibawa oleh perempuan itu dikatakan seharga 300 dinar. Atau nilainya adalah 300 hari kerja, bukan 300 jam kerja. 300 hari kerja dari pekerja normal. Kalau saudara kalkulasi hari ini, itu kira-kira 1 tahun gaji setahun seorang pekerja harian lepas. Itu nilai minyaknya, bukan nilai buli-bulinya. Nah, kalau diuangkan dan dibelikan makanan itu bisa memberi makan 5.000 orang. Ya, seperti mujizat Yesus itu. Bisa membeli 5.000 makanan untuk 5.000 orang. Sedemikian mahalnya. Tiba-tiba ketika Yesus sedang makan itu, perempuan itu tiba-tiba masuk dan memecahkan buli-buli. Tentu yang dipecahkan bukan dipecahin begitu, saudara. Tapi dipecahin atasnya, supaya gampang keluarnya. Karena kalau buli-buli, itu kan biasanya kayak botol minyak wangi, keluarnya nggak bisa banyak, sedikit-sedikit. Dia nggak sabar, dia pecahin atasnya supaya bisa digelontorkan. Mohon maaf kalau tangan kanan saya nggak bisa terlalu tinggi, saudara. Ini lagi sakit, jadi nggak bisa tinggi. Digelontorkan gitu ya, digelontorkan. Nah, sampai dari kepala sampai ke kaki. Bukannya satu teriakan kekaguman yang dilontarkan oleh orang-orang yang melihat, tapi justru hujatan. Tamu-tamu kelihatan menghujat. Ih, gila itu orang, lebay amat kalau kayak bahasa gini gitu ya, bahasa zaman sekarang. Kok terlalu berlebihan ya, lebay banget. Mengurapi boleh kan gak harus seperti itu. Bisa saja kan diurapi sedikit di kepala, sedikit di pundak, sedikit di dada, sedikit di perut, kan begitu bisa. Seluruh tubuhnya bisa diurapi. Tapi kenapa harus dipecahkan? Kan gak bisa ditutup lagi. Akhirnya harus ditumpahkan semua. Dan yang lebih parah bukan cuman penonton, bukan cuman pengunjung yang berteriak-teriak itu berlebihan. Murid-murid Tuhan juga punya respon yang sama. Punya reaksi yang sama. Mengatakan, aduh ini berlebihan, itu pemborosan. Kenapa harus dibuka semua? Itu bisa diberi untuk orang miskin. Kita bisa berdonasi di dalam sisa itu. Tetapi apa tanggapan Tuhan Yesus? Dikatakan di ayat yang ke-6, tapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan satu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka anytime, bila mana kamu menghendakinya. Tapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ini yang Yesus ungkapkan kepada murid-muridnya, yang murid-muridnya enggak mengerti. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya perikop ini adalah satu perikop yang akan menjadi kaca refleksi buat setiap kita. Ya. Kalau kita melihat secara kacamata kita sekarang, kita bisa berkata, benar loh kok, itu sih boros, minyaknya mahal. Udah dihitung belum tuh? 250 kali 300. Cukup mahal kan? Cukup mahal. Bahkan buat kita orang kaya pun, harga minyak sekian juta itu udah terlalu mahal. Kalau cuma dipakai untuk mengurapi pastor kita kan, buat kita. Pernah nggak saudara berpikir bahwa kita juga kadang-kadang mempunyai kerangka nilai yang sama? Alkitab sebetulnya sedang meneropong saudara, sedang memberikan kaca di hadapan saudara hari ini, seperti apa kerangka nilai di kepala saudara.
Masalahnya boros tidak boros itu tergantung dari skala nilai kita, betul nggak? Kalau saya punya di rumah, punya emas dengan berat 1 gram, 1 gram, 1 gram, 250 biji, 250 gram berarti. Saudara datang ke rumah saya, saudara mau minta kok bagi dong 50 biji aja. Itu boros, jangan ambil 50, orang cuman ada 250, mungkin 1-2 masih bisa dikasih. Tapi 500 boros. Kok boleh nggak kita bantu orang dengan emas itu? Boleh, tapi boleh nggak kita ambil 200 biji, 50-nya buat Koko? Ya jangan, terlalu boros dong. Kan itu hidup saya di situ, tabungan saya di situ. Sudah ngerti? Kenapa? Karena emas berharga buat saya. Tetapi di lain cerita, di rumah saya juga banyak pasir, banyak rumput. Itu nggak berguna buat saya, itu nggak bernilai buat saya. Saudara perlu rumput? Siapa yang perlu rumput? Boleh ke rumah saya, ambil rumput saya. Saudara suka lihat di rumah-rumah orang suka ditampang di pelang, tersedia puing, yang perlu silakan ambil gratis. Kenapa? Karena puing tidak bernilai buat dia. Kenapa sih penting berbicara soal kerangka nilai? Saya tahu ini khotbahnya nggak terlalu menyenangkan, saudara. Tapi ini penting. Kenapa? Kenapa penting kita memahami kerangka nilai kita? Karena orang hidup itu akan selalu punya arah yang tidak mungkin tidak mengarah kepada apa yang dianggap bernilai dalam hidupnya. Contohnya begini, kalau uang itu suatu yang berharga dalam hidup saudara, maka seluruh kehidupanmu akan kamu drive menuju uang. Kalau engkau bekerja demi uang. Enggak ada loyalitas, enggak ada dedikasi, pokoknya demi uang. Ada yang bayar lebih besar, kau akan pindah. Lebih besar lagi, kau pindah. Tidak ada loyalitas. Kenapa? Karena kita akan drive hidup kita menuju ke apa yang kita anggap penting. Orang tidak mungkin mengkhianati desire-nya. Makanya ini penting. Ketika saudara punya kerangka nilai, apa yang paling penting, apa yang paling bernilai dalam hidup saudara? Apakah itu karir? Apakah itu nama baik? Apakah itu jabatan? Kalau saudara menganggap hal-hal itu penting, maka seluruh hidup kita akan kita drive ke situ. Contoh, kenapa saudara ke gereja sini? Ngapain ke sini? Kan banyak yang dekat. Kenapa? Karena di gereja ini kita anggap ada sesuatu yang bernilai, yang berharga buat kita, dan worth ini layak diperjuangkan untuk bisa sampai ke sini setiap minggu. Itu adalah satu contoh bagaimana kita mendrive hidup kita menuju sesuatu yang kita anggap bernilai. Makanya penting mengukur ataupun melihat skala nilai di kepala saudara. Apa yang dilihat di dalam perikop ini adalah suatu ukuran skala nilai yang tidak bisa disamakan dengan Maria. Orang-orang di ruangan itu kelihatannya tidak punya skala nilai yang sama dengan Maria. Makanya mereka menganggap bahwa itu adalah suatu pemborosan ketika menumpahkan narwastu begitu banyak hanya untuk Yesus. Apakah dalam hidup saudara dan saya hari ini, hal-hal rohani itu penting? Pertanyaannya begitu. Atau justru hal-hal dunia yang penting? Itu kelihatan di dalam keadaan saudara mendrive hidup saudara. Kita nggak akan bisa mengkhianatinya. Walaupun mulut bisa bohong, sikap hidup enggak. Kalau kita lihat, kerohanian ini nggak terlalu penting. Kelihatan kok. Kita nggak melihat sesuatu hal rohani itu sesuatu yang nyata. Kita lebih suka apa yang kelihatan daripada apa yang tidak kelihatan. Ya. Nah ini mengukur skala nilai saudara. Maria punya skala nilai yang berbeda. Yesus bilang dia sudah melakukan perbuatan yang unggul, yang baik, yang indah. Yang nggak dipahami oleh murid-muridnya. Kadang-kadang kita merasa kok pelayanan boleh, ke gereja boleh, memahami spiritualitas kita boleh. Tetapi kita harus hidup di dalam dunia yang berimbang.
Kita orang Kristen itu harus Kristen yang berimbang. Tidak terlalu fanatik, tidak terlalu condong ke kiri, ke kanan, tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan. Kita harus ada di tengah, jadi Kristen yang proporsional. Enggak ada Kristen proporsional itu. Sebetulnya ketika saudara memahami tujuan Tuhan, gini saudara, dalam dunia kita lihat ya, orang yang belum kenal Yesus adalah orang yang hidup di dalam kegelapan. Kita anggap begitu. Kenapa? Karena ketika Natal Yesus datang ke dunia dikatakan bahwa Yesus sebagai terang turun dalam kegelapan dunia. Oke, nah hari ini kalau kita lihat orang dunia, kalau mereka di dalam kegelapan, itu artinya mereka tidak punya tujuan hidup. Kenapa saya bilang begitu? Coba kalau kita gelapin tempat ini seperti tadi, tapi jangan ada cahaya sedikit pun. Lalu saudara berjalanlah. Saudara tidak akan pernah bisa punya tujuan di dalam kegelapan. Kita nggak tahu arah. Kita nggak tahu tujuan kemana ini, gelap semua. Kita cuma bisa meraba-raba, kita cuma bisa menduga-duga. Orang bisa punya tujuan hidup kalau dia punya terang. Kalau dia kelihatan, baru dia bisa menuju kemana arahnya. Berbahaya sekali kalau hidup nggak punya tujuan. Hidup harus punya tujuan. Tapi tujuan hidup hanya bisa ditentukan di dalam terang, tidak di dalam gelap. Untuk itulah saudara mesti lihat bahwa ketika kita mengarahkan hidup kita di dalam terang pun, itu selalu tertuju kepada apa yang kita anggap paling berharga dalam hidup. Apa yang saat ini saudara perjuangkan dalam hidup? Apakah cita-cita sama sukses besar, terkenal, kaya raya seperti dunia? Bukankah itu yang setan tawarkan ketika Yesus dicobai? Iblis menawarkan dunia ini bicara soal kekayaan materi. Iblis menawarkan kekuasaan atas dunia ini. Iblis menawarkan pemenuhan kebutuhan jasmani. Apakah itu juga yang kita kejar? Padahal itu yang ditolak Tuhan ketika dia dicobai. Itu yang ditengking Tuhan. Berarti kepala kita harus punya skala nilai yang sama dengan Maria. Yang tidak menganggap itu suatu pemborosan. Sebentar lagi kita Natal, saudara. Akan ada orang yang memberi untuk Natal, menabur untuk Natal. Ada yang menabur sedikit, ada yang menabur banyak. Tergantung skala nilaimu. Apakah Natal itu penting buatmu atau enggak? Ataukah kita ke restoran lebih penting? Ataukah all you can eat lebih penting? Itu tergantung dari kerangka nilai saudara. Ya ini penting, kenapa? Karena arah hidup kita ditentukan dari sini. Jadi orang Kristen itu jangan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena ketika kita ikut Tuhan sungguh-sungguh, sesungguhnya terang sudah datang dalam hidup saudara. Dan saudara bisa memilih jalan saudara. Tetapi jalan hidup kita akan selalu ditentukan dengan pola kerangka nilai itu. Pasti akan ditentukan secara sadar maupun tidak sadar. Kalau hari ini jabatan begitu penting buat saya, maka saya akan fight sepenuh hati, jiwa dan raga untuk saya mendapatkan suatu jabatan. Saudara bisa lihat ke orang-orang seperti itu. Ya saya nggak perlu sebut, tapi saudara akan lihat dalam kehidupan saudara pun, saudara akan bertemu, iya tuh, si itu begitu tuh, menghalalkan segala cara demi jabatan. Injek kanan, injek kiri, tarik atas, tarik kanan, tarik bawah. Ya memang begitulah cara kerja dunia. Tetapi jangan salahkan karena mereka semua berjalan sesuai dengan kerangka nilainya. Sesuai dengan kerangka nilainya. Nah, oleh karena itu kita lihat apa yang Yesus sebut bahwa apa yang dilakukan Maria ini adalah sesuatu yang unggul. Saudara perlu memahami apa yang terjadi dengan Maria. Saya kasih tahu ya. Buli itu adalah apa ya? Life saving dia. Itu adalah tabungan dia selama ini. Saya tahu dia bukan orang kaya. Dia cuma punya 1 buli-buli. Kalau saja dia punya 3 buli-buli, maka dia pasti bawa 3-3-nya hari itu. Dia akan pecahkan di situ juga. Tahu nggak saudara? Waktu Paulus bilang begini, apa yang dulu berharga bagiku, sekarang kuanggap sampah.
karena pengenalan akan Yesus. Seradikal itu. Paulus dulu punya segalanya. Maria juga. Paulus punya jabatan, Paulus punya status. Sebagai seorang yang berpendidikan tinggi, sebagai anggota Sanhedrin, sebagai seorang warga negara Roma, dia punya segalanya. Dia punya segala sesuatu yang dikejar orang. Kalau sudah lihat hari ini, Paulus itu adalah seorang CEO. Paulus itu adalah seorang anggota DPRD juga. Dan Paulus itu adalah seorang yang kaya raya. Kurang apa dia? Tapi artinya begini, dia punya segalanya yang dulu dianggap berharga. Tapi ketika dia kenal Yesus, ingat nih saudara ya, saudara tidak akan punya kerangka nilai seperti Maria kalau saudara tidak alami ini. Waktu dia kenal Yesus, apa yang dulu dianggap berharga, sekarang dianggap sampah. Itu sulit loh. Itu tidak mudah. Karena itu yang selama ini dia perjuangkan selama hidupnya. Mengejar-ngejar orang percaya, membunuhi orang-orang percaya, mencari ngejar-ngejar murid Yesus. Itu bukan hal yang mudah, karena dulu itu adalah obsesi dia, tujuan hidup dia. Tapi sekarang ketika ketemu Yesus, dia mengalami transformasi pola pikir, dia mengalami transformasi pola hidup, dan dia menganggap apa yang dulu dia anggap berharga itu, sekarang dianggap sampah, dan apa yang dulu dianggap sampah, sekarang dianggap berharga. Oke? Dia sampai ke situ Paulus. Maria pun sampai ke situ. Saudara sampai ke situ nggak? Belum, oke, enggak apa-apa. Harus terjadinya seperti ini. Ketika Maria itu hidup dalam kegelapan, dia nggak punya tujuan hidup kan? Seperti saya bilang tadi, orang dalam kegelapan nggak punya tujuan hidup. Ketika dia dalam kegelapan, dia nggak punya tujuan hidup. Dia menghidupi hidupnya sama seperti orang dunia. Mengejar apa yang fana, mengejar apa yang bisa hilang. Hari ini apa yang kelihatan, itu adalah sesuatu yang bisa hilang. Gedung ini kelihatan, ini bisa hilang. Kursi di depan saudara kelihatan, itu juga bisa hilang. Mertua saudara kelihatan, bisa hilang. Tetangga yang nyebelin kelihatan, bisa hilang. Kalau nggak dia yang hilang, lu yang hilang. Kan gitu kan. Pokoknya ada semua yang kelihatan ini pasti hilang. Jadi saudara nggak usah khawatir. Kalau lewat mall lihat kaca gede, jangan cuma nyisir. Tapi lihat dan tunjuk dia. Lu juga bisa hilang. Segala yang kelihatan ini bisa hilang. Tapi apa yang tidak kelihatan, itu sesungguhnya yang berharga. Untuk sampai kepada pemahaman itu, kita harus mengalami perubahan dulu. Maria ketika dia diampuni oleh Tuhan, maka dia masuklah cahaya Kristus dalam hidupnya. Ada perubahan hidup. Kalau saudara menganggap hari ini, saudara sudah diampuni Tuhan belum? Pasti saudara menganggap sudah. Karena saudara percaya Yesus kan. Saya sudah diampuni Tuhan. Tapi saya mau lihat ketika saudara diampuni Tuhan, ketika cahaya Kristus masuk dalam hidup saudara, seharusnya ada metanoia yang terjadi di dalam pola pikir kita. Benar gak saudara? Apa yang dulu kita anggap baik, dulu saya anggap kalau minggu itu enakan dugem, malam minggu itu enakan dugem. Itu kan yang dulu saya anggap baik. Tapi ketika saya kenal Yesus, Yesus mengubah saya, dia terangnya terbit dalam hidup saya, maka saya melihat bahwa itu gelap. Saya nggak mau lagi hidup seperti itu. Sekarang saya mau melayani Tuhan. Karena saya menganggap keselamatan itu sesuatu yang bernilai. Kalau sekarang saya kasih sisir sama David, saya kasih sisir ya. You will say thanks dong. You'll be grateful dong. Pasti bersyukur dikasih sisir loh. Ya enggak? Tapi kan tidak, sisir ini, reaksi dia enggak harus dia nari-nari di jalan dikasih sisir, enggak mesti begitu kan? Walaupun dia butuh sisir itu, tapi kalau saya kasih saudara kunci mobil, dengan mobilnya pasti dong, kunci mobil nih, enggak usah mewah-mewah lah, Kijang baru, oke, Innova yang terbaru. Kamu punya alasan untuk menari dari tangga ini sampai Cimone, benar nggak? Betul nggak? Kenapa? Karena itu adalah rasa syukur di expression-nya, iya kan? Ekspresi rasa syukur. Maria
melihat sesuatu yang berharga terbit dalam hidupnya. Apa yang dulu gelap sekarang terang, dan apa yang dulu kelihatannya tidak pernah terlihat oleh dia, keselamatan itu berharga, hubungannya dengan Yesus itu berharga, sekarang kelihatannya berharga. Maka narwastu yang dulu penting buat dia, jadi nggak penting. Sudah ngerti ya? Narwastu yang dulu berharga, jadi nggak berharga. Tapi sekarang kita bisa melihat, kita bisa menerawang bahwa murid-murid Tuhan pun belum punya kerangka itu. Kalau saja David tahu keselamatan dari Tuhan lebih berharga dari kijang inopa baru, di mana ekspresi syukur saudara? Kalau memang saudara realize ya, menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik dari segalanya, yang sangat berharga, di mana expression kita? Padahal itu lebih dari sisir, itu lebih dari mobil. Dan Maria ngerti apa yang dia dulu anggap paling berharga, tabungan hidupnya, dia bawa di kaki Tuhan, dia pakai untuk mengurapi Tuhan. Hari ini apa yang penting dalam hidup saudara dulu? Pernah nggak saudara bawa ke kaki Tuhan, sudah serahkan buat Tuhan? Mungkin dulu effort kita penting, status kita jadi penting, materi penting. Tapi ketika saudara mengenal Tuhan, saudara tahu ada yang lebih berharga dari itu. Ada yang lebih berharga dari itu. Dan kita harus siap menukar apa yang dulu kita anggap penting itu dengan yang berharga dari Tuhan. Itu kerangka nilai. Kenapa banyak orang Kristen yang menganggap bahwa kerohanian ini gak terlalu penting? Karena kerangka nilainya belum terbentuk. Dia menganggap kalau terlalu banyak memberi kepada gereja, kalau terlalu banyak melayani Tuhan, itu suatu pemborosan hidup. Bukankah hidup ini kita ini juga berhak kok menerima kenyamanan? Bukankah dalam hidup ini kita juga berhak untuk bergembira? Bukankah dalam hidup ini kita juga berhak untuk senang-senang kok? Liburan, happiness, joy. Kenapa kok Willy justru ngajarinnya yang susah-susah? Siapa bilang hidup dengan Tuhan itu susah? Sekarang masalahnya kita belum mengerti siapa bilang memberi untuk Tuhan itu susah. Saya hanya belajar dari satu hal, saudara, ketika saya melakukan firman Tuhan. Ini hal kecil, tapi terbukti dalam hidup saya. Waktu kita ketemu orang pengemis yang bukan pura-puraan ya, mengemisnya bukan pura-puraan, tapi benar-benar butuh, atau orang yang benar-benar kelihatan butuh, lalu kita bantu dia. Berarti saya tahu melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan pelayanan Tuhan, melakukan kebaikan Tuhan itu mendatangkan sukacita yang sejati. Lebih daripada kita mendapatkan dunia ini. Cuman sayangnya kita keburu suujon sama Tuhan. Kita pikir kalau kita melayani Tuhan, Tuhan akan menguras sumber daya hidup kita. Kita pikir kalau kita melayani Tuhan, Tuhan akan menyiksa kita. Pikul salib itu kan susah kok. Iya, karena kita suujon duluan. Padahal Alkitab bilang carilah dulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya. Maka apa yang dicari dunia itu akan ditambahkan kepada saudara. Gak usah pusing hidup ini. Yang penting kerangka nilai kita rubah. Nah, untuk sampai kepada kerangka nilai itu, kita perlu perubahan hidup. Sayangnya banyak murid Tuhan, orang Kristen juga, yang gak senang dengan tindakan ini. Perhatikan saudara ya. Kalau Natal, tiba-tiba kita buka janji iman. Si A ngasih 2 juta. Oke. Si B ngasih 1,5 juta. Oke, masih oke kita. Yang satu ngasih 3 juta. Iya masih oke lah. Tiba-tiba celeketek ada satu orang yang kita tahu hidupnya gak berkelebihan. Hidupnya empes-empesan. Ngasih 30 juta. Itu gak salah ketik dia itu maksudnya 30.000 atau 300.000 itu dia. Enggak 30 juta, salah ketik, coba WA lagi. Salah ketik dia, 30 juta. Lalu perhatikan respon saudara ya.
sok-sokan tuh, gila tuh. Laguannya 30 juta. Dia ada duitnya tuh. Duit siapa yang dia pakai? Kita aja enggak sampai segitu, dia lelaguan. Kita punya lebih banyak dari dia, enggak sombong kayak dia. Saudara perhatikan ya, ini kerangka nilai nih. Padahal kalaupun ngasih duit dia, 30 juta dia, hak apa kita menghakimi dia? Di gereja ada doa puasa. Oh, doa puasa. Untuk apa? Untuk persiapan Natal. Gaya-gaya. Pakai puasa segala. Doa-doa aja. Yang penting kan doanya. Ngapa puasanya? Emang Tuhan suka lu susah. Lu udah kerempeng juga. Kalau si lu gemuk, punya stok banyak, lu kan kerempeng. Pakai acara doa puasa. Perut dia yang puasa. Susah-susah dia. Kenapa kita yang ngeritik? Tahu nggak kenapa kita ngeritik persembahan itu? Kenapa kita ngeritik puasa itu? Kenapa mereka mengkritik? Karena mereka dibuat malu oleh Tuhan, terpaksa harus menunjukkan siapa mereka yang sebetulnya. That is who you are. Jadi kalau hari ini kita bilang murid-murid Tuhan itu jahat amat tuh begitu bilang. Kadang-kadang kita juga bisa seperti itu. Kadang-kadang kita juga suka jahat sama orang. Kita menghakimi mereka atas tindakan pengabdian mereka. Tahu nggak saudara, apa yang Maria lakukan itu? Itu kan wujud syukur dia. Bahwa dia sudah diubah Tuhan. Seharusnya hal itu juga terjadi sama kita kan, seharusnya dong. Kalau kita betul-betul menganggap bahwa Tuhan mengubah hidup saya menjadi orang yang selamat, seharusnya rasa syukur yang sama akan terbit dalam hidup saya juga. Seharusnya. Lalu ketika Maria mengurapi Yesus, tahu nggak saudara bahwa setelah hari itu Yudas akan pergi memberi tanda kepada prajurit dan Yesus ditangkap. Lalu Yesus disalib besok harinya. Nggak ada kesempatan untuk mengurapi Tuhan lagi. Bahkan ketika dia diturunkan pun nggak sempat diurapi lagi. Dia langsung dikubur begitu aja, nggak sempat dibalsam, nggak sempat apa. Karena nggak keburu, waktunya udah Sabat. Itu makanya perempuan-perempuan datang pagi-pagi. Maksudnya mau mengurapi Tuhan karena dia belum diberikan penghormatan. Itu kan suatu penghormatan. Yesus gak mendapat itu, hanya Maria yang melakukan itu. Dan tahukah saudara, ketika Maria mengurapi Yesus, sesungguhnya Maria sedang berlaku seperti imam. Dia berlaku seperti nabi. Dia mengurapi Tuhan. Kadang-kadang di dalam pelayanan kita, asal kita melakukan perintah Tuhan, asal kita melakukan kehendak Tuhan, Tuhan menyiapkan dimensi lain yang mungkin kita nggak paham, Saya cuma WL kok, Apa istimewanya WL kok? Orang-orang lain juga banyak WL. Kamu mungkin nggak mengerti, tapi Tuhan menyiapkan dimensi lain dalam pelayanan kamu. Kita nggak mesti paham apa yang kita lakukan sekarang. Yang penting lakukan aja perintah Tuhan. Tuhan akan lakukan bagian dia. Nah, hari ini saya hanya ingin share ini buat Bapak Ibu Saudara. Ini semacam refleksi buat kerangka nilai kita. Apakah hari ini sebagai orang Kristen saudara menganggap Yesus itu penting? Apakah tindakan kita menunjukkannya? Apakah menurut saudara keselamatan itu penting? Apakah respon kita menunjukkannya? Saudara yang jawab sendiri. Saya hanya menyampaikan apa yang ada. Ini penting. Ketika firman Tuhan disampaikan, orang harus tahu bahwa kerangka nilai yang diajarkan dari kisah ini itu mampu membuat saudara memberi respon benar atau enggak. Ya. Jadi selama hidup saudara jadi Kristen, kalau cuma dengar firman Tuhan, itu kan bisa datang dan pergi, bisa masuk dan keluar. Ya. Tetapi yang Yesus mau lakukan, kalau dimanapun pemberitaan firman Tuhan dikerjakan di seluruh dunia, sampaikan kisah ini. Sampaikan nilai ini. Supaya orang berkaca. Sia-sia gak saudara datang ke gereja. Atau semakin hari cinta saudara ditambah.
respon saudara, expression of love saudara kepada Tuhan ditambah. Sebagai wujud syukur cinta kasih kita membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara hari ini seperti saudara sekarang, itu semua karena cinta kasih Tuhan. Tuhan mau pakai saudara lebih lagi. Dengan hartamu kah, dengan potensimu kah, ataupun dengan segala effort yang kamu lakukan untuk gereja ini. Tuhan sedang menyiapkan kamu untuk kamu melakukan hal-hal yang besar. Ya, nah hari ini saya hanya ingin menyampaikan ini. Supaya kita semua punya kerangka yang nilai yang sama seperti Maria. Baru kita paham, tidak ada dalam hidup ini yang berlebihan untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Kadang-kadang kita masih hitung-hitungan sama Tuhan. Kadang-kadang kita masih ukur-ukuran sama Tuhan. Kita buka hidup kita sama Tuhan sedikit aja. Saudara tahu kalau saudara pergi ke hotel, ada kunci grendel yang pakai rantai. Begitu ada orang ketok pintu hotel, kita buka, crek. Terbukanya cuma segini, crek. Siapa ya? Laundry Pak. Oh iya oke. Kita bisa buka. Kadang-kadang hidup kita sama Tuhan kayak gitu. Tuhan mau masuk ya, segini aja ya saya bukanya. Jangan dalam-dalam ya. Sebab kalau Tuhan masuk dalam-dalam dalam hidup saya, keluarga saya rusak. Kalau Tuhan masuk dalam-dalam hidup saya, semua hasil harta benda yang saya punya, Tuhan ambil. Semua waktu saya, malam minggu saya, harusnya saya apel seperti orang lain. Ini harus alami youth, harus melayani youth. Minggu saya, harusnya saya bisa ke mall. Ini saya harus ke gereja. Cukup 2 hari aja ya Tuhan siksa saya. 5 harinya jangan ya. 5 hari saya boleh senang-senang. Saya boleh enjoy my life. Yuk perbaiki kerangka nilai saudara. Biar hidup saudara gak sia-sia dalam Tuhan. Amin saudara. Tuhan sudah memberi yang terbaik. You express the best for Him. Tugas kita membalas pada Tuhan dengan menjadi sikap respon yang benar sama Tuhan. Dimulai dari mana? Dimulai dari pembaruan kerangka nilai saudara. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Ajar kami setiap hari Tuhan, Tuhan perbaharui pola pikir kami. Cara berpikir, paradigma berpikir kami Tuhan terus perbaharui. Roh Kudus, kami sadar kelemahan kami. Kami sadar kadang-kadang kami tidak bisa mengerti dan memahami betapa bernilainya karya-Mu dalam hidup kami. Kadang-kadang kami punya respon yang salah menanggapi kebaikan Tuhan. Menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup kami. Hari ini ajar kami Tuhan punya kerangka nilai yang benar di hadapan Tuhan. Untuk kami menghargai sungguh-sungguh value rohani dalam hidup kami. Kadang kami hanya menganggap apa yang nyata itu apa yang kelihatan Tuhan. Karena sesungguhnya apa yang tidak terlihat itulah yang terpenting dalam hidup ini maupun hidup yang akan datang. Beri kami pemahaman Tuhan. Berikan kami rema dalam hidup kami. Sehingga kalau kami melayani, kami sungguh-sungguh melayani untuk Tuhan. Bukan untuk terkenalnya kami. Bukan untuk kami mencuri kemuliaan dari-Mu Tuhan. Bukan untuk motivasi-motivasi lain. Tapi sungguh-sungguh Tuhan murnikan setiap hari. Apa yang dulu berharga, bernilai buat kami dari dunia ini Tuhan. Ajar kami melepaskan. Supaya kami memperoleh yang terbaik yang dari Tuhan. Harta yang sesungguhnya Tuhan. Kemuliaan yang sesungguhnya. Derajat yang sesungguhnya yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus Kau tak pernah berhenti bekerja. Mengurapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Memberikan pemahaman ilahi, pengertian ilahi. Sehingga mereka bukan cuma mendengar, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita angkat kedua tangan kita, menerima berkat dari Tuhan. Oh, sikiara dabara labara laba sikiara. Tuhan, kiranya Engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar kami mau menerima berkat dari Engkau Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Amin. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Oleh karena itu pulanglah, bawalah damai sejahtera, sukacita, berkat-berkat yang berkelimpahan dari Tuhan kita. Di dalam pekerjaanmu, di dalam sekolahmu, Amin. di dalam usahamu, di dalam apapun yang engkau kerjakan, engkau akan dibuat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur